I'll blow up into smithereens and spew my tiny symphony all up and down a city street while trying to put my mind at ease, like finishing this melody. This feels like a necessity, so this could be the death of me, or maybe just a better me. Now coming with the Tiffany's and take a shot at Hennessy. I know I'm not there mentally, but you could be the remedy. So Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas topik penting, yaitu bagaimana wajah politik Indonesia yang tercoreng akibat kasus korupsi. Di beberapa tahun terakhir ini, berbagai laporan tentang kasus korupsi yang menjadi permasalahan besar bagi bangsa Indonesia, yang menghambat kemajuan bangsa Indonesia, yang tentunya bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang kita junjung tinggi. Dari artikel yang diupload oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, di Indonesia ada puluhan hingga ratusan kasus setiap harinya yang bersangkutan dengan korupsi. Kasus-kasus tersebut melibatkan pejabat tinggi negara, anggota dewan daerah, bahkan legislatif yang mempunyai kewajiban untuk mendukung negaranya sendiri, bukan untuk merugikan atau mencuri dari rakyatnya sendiri. Bahkan, dari artikel yang sering kita upload, berita-berita yang kita lihat dari televisi atau media sosial, kerugian disebabkan oleh korupsi ini mencapai miliaran bahkan triliunan setiap tahunnya. Kasus-kasus besar seperti korupsi EKTP hingga korupsi bansos COVID-19 hingga perizinan tambang menjadi bukti nyata bahwa politik bisa disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Menurut investigasi yang diterbitkan pada tahun-tahun terakhir, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Dalam perspektif Pancasila, kasus-kasus korupsi sudah sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam perspektif ini, merampas dana yang seharusnya dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, tetapi pihak yang berwajib sudah menyalahgunakan dan lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan masyarakatnya sendiri. Nah, kita bisa melihat keadaan Indonesia sekarang ini yang sudah banyak kedapatan melakukan kasus-kasus korupsi. Sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan juga sangat sering dilanggar oleh para petinggi negara. Praktik politik uang dan suap yang terjadi pada saat pemilu juga membuat wakil rakyat tidak lagi benar-benar berada pada pihak rakyat, melainkan hanya berpihak pada kepentingan kelompok tertentu. Salah satu contohnya yaitu pada saat pemilu tahun 2019, Bawaslu mencatat banyak sekali laporan mengenai politik uang yang dilakukan oleh para caleg maupun tim sukses. Nah, lebih jauh lagi, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga sering diabaikan. Nah, korupsi membuat jurang kesenjangan semakin lebar. Oleh karena itu, sebagaimana dituliskan dalam artikel analisis ekonomi, dana sekolah semakin berkurang, infrastruktur tidak berkembang, dan jurang kemiskinan masyarakat semakin jauh. Korupsi yang terjadi di dunia pendidikan. Hal ini menyebabkan banyaknya program bantuan tidak terulurkan dan tidak sampai ke tangan para pelajar. Padahal di brosur pemerintah disebutkan bahwa adanya program beasiswa bantuan untuk mahasiswa berprestasi dan mahasiswa kurang mampu. Namun hanya segelintir yang mendapatkannya dan prosesnya yang tidak transparan. Banyak teman kita di luaran sana terpaksa berhenti kuliah, bukan karena keterbatasan mereka dalam akademik, namun keterbatasan mereka karena biaya kuliah yang terus-menerus meningkat karena mereka tidak mendapatkan bantuan beasiswa apapun dari pemerintah. Sangat menyakitkan membayangkan masa depan kita sebagai putra-putri penerus bangsa Indonesia ini terancam hanya karena uang rakyat yang dipermainkan oleh kelompok ataupun pihak-pihak yang sangat tamak. Contoh nyata dalam kasus korupsi di dunia pendidikan sering terjadi di seluruh daerah di wilayah Indonesia. Contoh kasusnya terjadi di Kabupaten Tasikmalaya. Pada tahun 2022, terungkap kasus korupsi dana program Indonesia Pintar atau PIP yang menyebabkan kerugian negara
2 miliar rupiah, di mana kepala sekolah dan guru memotong dana beasiswa secara ilegal. Sebagai masyarakat, saya ingin mengajak kita semua untuk melawan korupsi. Jangan hanya mengandalkan aparat hukum karena masalah ini terlalu besar kalau dibiarkan dan ditangani oleh segelintir orang saja. Kita mulai hari ini, mulai dari hal-hal kecil seperti menolak sogokan, tidak ikut curang dan berani melaporkan jika penyalahgunaan dana di sekitar kita. Pemerintah juga perlu lebih terbuka supaya masyarakat bisa ikut mengawasi. Yang paling penting, hukuman bagi koruptor harus tegas, bukan cuma sebentar di penjara lalu bebas lagi. Kalau keadilan ditegakkan, kepercayaan rakyat saya akan pulih. Saya yakin kalau kita bergerak bersama, kita bisa mewujudkan masyarakat yang lebih bersih dan adil lagi. Terima kasih. Saya sebagai pegawai negeri, saya sebenarnya ingin bekerja dengan jujur. Tapi saya tidak bisa memungkiri bahwa ada oknum instansi pemerintah yang melakukan korupsi. Ini membuat saya sendiri malu. Banyak program pembangunan yang seharusnya cepat selesai justru terbengkalai karena anggarannya yang bocor. Akhirnya masyarakat menilai semua pegawai negeri pemerintah itu sama saja, padahal tidak semua seperti itu. Saya pribadi merasa sangat sedih melihat citra pegawai negeri yang rusak. Rasanya kami yang ingin bersih justru keterbawa buruknya nama institusi gara-gara mereka yang tamat. Ini beban moral yang berat bagi mereka. Saya selaku volunteer ataupun aktivis sosial yang kerap berada di tengah-tengah lingkungan masyarakat, bahwasannya korupsi tidak hanya merugikan negara secara ekonomi ataupun dana ataupun jumlah uang saja, tetapi mereka Saya selaku aktivis sosial, volunteer yang kerap hadir di tengah-tengah masyarakat kita, korupsi tidak hanya merugikan negara soal dana, ekonomi ataupun juga uang yang sangat banyak itu, namun mereka kehilangan rasa kepercayaan warga mereka sendiri. Banyak masyarakat yang enggan meminta tolong kepada aparat-aparat yang mempunyai kewajiban mendukung, mensupport, mengamankan dan mengayomi warganya sendiri. Bagaimana tidak? Bahkan mahasiswa seperti saya kerap melihat aparat-aparat, pejabat-pejabat hidup bergelimpangan harta, sedangkan masyarakatnya masih jauh dikatakan mampu. Banyak yang mengemis, banyak yang tidak bisa makan, banyak yang bahkan tidak mempunyai pekerjaan dan tempat tinggal. Apakah aparat-aparat di atas itu buta? Dan apakah saya harus mempercayai mereka setelah saya melihat masyarakat yang jauh di bawah standar, jauh dikatakan bahagia dan jauh dikatakan cukup? Mungkin sebagai masyarakat ataupun warga biasa, saya hanya bisa memberikan pendapat. Tapi untuk saya lihat secara garis besar dan saya bisa lihat secara langsung, hati saya teriris. Maka dari itu, saya mohon tindaklanjutilah korupsi ini, karena masyarakat yang di bawah akan makin ke bawah karena tindak korupsi ini. Alangkah lebih baiknya tidak memperkaya diri sendiri, tetapi juga mengayomi dan mendukung warganya untuk cukup. Nah, kalau dari saya, pedagang-pedagang kecil melihat kasus-kasus korupsi yang ada pada saat ini, itu sangat berat bagi kami. Nah, mengapa? Karena kasus-kasus korupsi tersebut sangat membebani pedagang-pedagang kecil atau rakyat-rakyat lainnya. Nah, kita sering mendengar bahwa selalu ada bantuan dari pemerintah, tetapi tidak sampai ke rakyatnya. Mengapa? Karena di situ ada permainan-permainan atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga apapun yang diberi bantuan dari pemerintah tidak sampai ke rakyatnya. Nah, kalaupun ada, mungkin mereka ada hubungannya dengan pejabat-pejabat atau oknum-oknum tersebut. Nah, Saya sebagai rakyat biasa juga sangat merasakan dampak korupsi. Setiap kali ada berita tentang bantuan sembako, subsidi gas, atau dana sosial, hati saya selalu berharap. Tapi kenyataan, banyak warga di sekitar rumah saya tidak pernah menerima bantuan. Kadang ada, tapi jumlahnya sedikit sekali, tidak sesuai dengan yang diberitakan, seolah sudah dipotong di jalan. Bagaimana kami bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari
kalau hak kami dipermainkan. Korupsi membuat kami harus berhemat berlebihan. Pajak dari rakyat, pajak dari rakyat. Siapa berani memakai uang pajak dari rakyat? Atas nama rakyat, atas nama rakyat. Siapa berani gerak berbohong atas nama rakyat? Saya Santosa Baene. Saya Marta Andrea Sihombing. Saya Ade David Prayogo. Saya Erwin David Deswandri Manulang. Saya Muhammad Fadil Utanjaki. Saya Vanila Rahmadani. Kami dari kelompok 3 mengucapkan Terima kasih. dari rakyat untuk rakyat, bukan dari rakyat untuk pribadi. Stop korupsi. I'm trying to put you in the worst mood. Be one cleaner than your church shoes. Only point to just to hurt you. All that lamb